Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang skema klasifikasi arsip. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuri Fiska Ananda dengan NIM 21026061 dengan program studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu bentuk tugas akhir dari mata kuliah skema klasifikasi arsip. Baiklah, langsung saja saya mulai presentasinya tentang merancang skema klasifikasi arsip. Sebelumnya, apa itu klasifikasi arsip? Klasifikasi arsip adalah penggolongan dan pengelompokan arsip atas dasar persamaan masalah yang terkandung dalam arsip, dengan fungsi untuk memudahkan dan penemuan kembali arsip. Klasifikasi itu sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, fasilitatif dengan contoh keuangan, kepegawaian, hukum, organisasi, dan tata laksana, dan lain-lainnya. Yang kedua, substantif, contohnya pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan non-normal, dan pendidikan informal, keagrifan, dan lain-lain. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, fungsi arsip dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, arsip dinamis. Arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Arsip dinamis dibedakan menjadi arsip aktif, arsip semi-aktif, dan arsip inaktif. Yang kedua, arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Selanjutnya, unsur klasifikasi ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, unsur fungsi, unsur struktur organisasi, unsur masalah. Jenjang masalah ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, pokok masalah yang merupakan sekat primer yang di dalamnya terdapat kode dan pokok masalah. Yang di dalamnya kode pokok masalah. Yang kedua, submasalah yang terdapat di dalamnya sekat sekunder yang artinya kode submasalah. Yang ketiga, submasalah merupakan sekat barter, yaitu kode submasalah. Yang keempat, berkas atau surat, yaitu folder atau kode indeks berkas. Nilai guna arsip terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, nilai guna arsip primer. Didasarkan pada kegunaan penciptaan arsip itu sendiri, meliputi nilai guna administrasi, nilai guna keuangan, nilai guna hukum, dan nilai guna ilmiah dan teknologi. Yang kedua, nilai guna sekunder. Berdasarkan kegunaan pada kepentingan perusahaan atau kepentingan umum. Di luar perusahaan, penciptaan arsip berguna sebagai bukti dan pertanggungjawaban terdiri dari nilai guna kebuktian dan nilai guna informal. Dalam kearsipan, indeks arsip adalah tanda pengenal berkas atau judul berkas berfungsi sebagai petunjuk keterangan penting dalam pekerjaan filing. Contoh penulisan indeks dengan cara strike order. Yang pertama, nama asli Kim Sehun, indeksnya Kim Sehun. Contoh kedua, penulisan indeks dengan cara indexing order. Dengan nama asli Kim Sehun, indeksnya Sehun Kim dibalik menjadi Sehun Kim. Nama depan jadi ke belakang, nama belakang jadi ke depan. Selanjutnya, indeks relatif dan daftar indeks.
mereka terbagi menjadi dua, yaitu indeks relatif dan daftar indeks. Yang pertama, disusun dari skema klasifikasi arsip dengan daftar indeks disusun dari indeks berkas yang ada dalam tempat. Yang kedua, diatur atas urutan abjad. Daftar indeksnya diatur atas urutan abjad. Yang ketiga, indeks relatifnya subjeknya disertai kode. Daftar indeksnya yaitu indeksnya disertai kode. Indeks relatifnya yang keempat, kegunaan untuk penetapan kode dalam keperluan penataan dan penyusunan berkas serta penemuan kembali. Daftar indeksnya kegunaannya untuk penemuan kembali arsip yang diperlukan. Selanjutnya, penyusunan skema klasifikasi arsip, yaitu berdasarkan arsip adalah dengan cara metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam peralatan menurut aturan yang telah direncanakan. Ada beberapa kode klasifikasi arsip. Kode tersebut berfungsi sebagai alat untuk membantu dalam menghubungkan urutan masalah dalam skema klasifikasi. Ada dua jenis kode klasifikasi. Yang pertama, masalah fasilitatis, yang kedua, masalah substantis. Selanjutnya, proses pemberkasan terbagi menjadi dua. Yang pertama, menentukan kode klasifikasi, yang kedua, menentukan indeks. Dalam pembentukan arsip, ada beberapa yang harus kita pelajari. Yang pertama, pemeriksaan atau inspecting adalah kegiatan memeriksa arsip yang akan disimpan. Yang kedua, pengindeksan atau indexing adalah kegiatan penetapan kata tangkap dari arsip yang akan disampaikan. Yang ketiga, pengkodean atau coding adalah pemberian kode atau tanda yang mewakili arsip yang akan menunjukkan pada tempat yang paling pas di dalam file. Yang keempat, pembuatan tunjuk silang. Yang kelima, penyortiran atau sortir. Yang keenam, pembuatan label atau labeling. Yang ketujuh, pemberkasan atau filling, yaitu kegiatan pemasukan arsip ke dalam folder yang sesuai. Selanjutnya, ada beberapa peralatan arsip yang harus kita ketahui. Yang pertama, filling kabinet. Yang kedua, roll opaque atau rak bergerak. Yang ketiga, sekat atau guide. Yang keempat, folder. Yang kelima, label. Yang keenam, tanda keluar atau all indicator. Baiklah, sebagai contoh, saya akan merancang skema klasifikasi arsip dari beberapa dokumen arsip yang saya punya. Di sini saya sudah mempunyai dua arsip. Baiklah, yang pertama kita akan menentukan pola klasifikasi dari ijazah SMA. Yang pertama yaitu DM. DM ini merupakan pokok masalahnya. Karena kita menentukan pola klasifikasi dari ijazah SMA, maka pokok masalahnya adalah pendidikan dasar dan menengah. Sehingga pola untuk pertama yaitu DM, yang kedua merupakan bagian masalahnya. Karena ijazah SMA ini merupakan sekolah menengah atas, maka kodenya 03. Yang terakhir 03 yaitu merupakan sub-sub masalahnya, yaitu merupakan penilaian menentukan ijazah merupakan penilaian hasil belajar. Sehingga kode 03 jadi kode klasifikasi dari ijazah SMA. Maka kode klasifikasi kali ini adalah DM 03.03 penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir adalah pola klasifikasi ijazah TK atau taman kanak-kanak. Yang pertama, DM. DM tersebut adalah pokok masalah, yaitu pendidikan dasar dan menengah. 00 yaitu bagian masalahnya. Adalah pembinaan taman kanak-kanak. 03 adalah sub-sub masalah, yaitu penilaian hasil belajar. Sehingga kode klasifikasi yang kita dapat adalah DM
0.0003 penilaian hasil belajar. Setelah menemukan pola klasifikasi dari beberapa arsip tadi, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam daftar tabel. Dalam daftar tabel terdiri dari 3 kolom yang harus kita buat. Yang pertama, kolom nama, yang kedua kode, yang ketiga uraian, yang keempat kurun waktu. 1. Pembagian pendidikan dengan kode DM 03.00 dengan uraian ijazah SMA dengan kurun waktu 2021. Yang kedua, bagian pendidikan dengan kode DM 00.03 dengan uraian ijazah TK dengan kurun waktu 2008. Selanjutnya, kita akan memasukkan ke dalam indeks nama. Kita harus membuat kolom dengan 5 kotak. Yang pertama nomor, yang kedua nama, yang ketiga unit 1, yang ketiga unit 2, yang keempat unit 3, yang kelima unit kode. Yang pertama nama Nuri Ananda, unit 1-nya nama belakangnya menjadi Ananda. Unit 2 dengan nama depan menjadi Nuri. Unit ketiga nihil karena namanya cuma terdiri dari 2 suku kata dengan kode NU atau NU. Yang kedua Devarizi. Unit 1-nya yaitu Adha. Unit keduanya Devarizi. Unit ketiganya nihil karena namanya terdapat cuma 2 suku kata dengan kode DA atau DA. Selanjutnya kita akan memasukkan ke daftar tabel dan juga indeks nama. Selanjutnya kita akan memasukkannya atau membuatkan ke dalam indeks relatif. Di sini terdapat 2 tabel, yaitu tabel untuk subjek dan tabel untuk kode subjek. Subjek sendiri merupakan apakah subjek dari arsip yang kita lakukan atau kita tentukan kodenya tadi, yaitu subjek pendidikan karena merupakan kedua-duanya hasil penilaian pelajar. Pendidikan kita urutkan dengan abjad untuk pertama yaitu I karena huruf I merupakan abjad yang lebih awal, kodenya yaitu DM0303 dan selanjutnya yaitu P penilaian pelajar. Penilaian pelajar karena dengan kode DM 00.03. Selanjutnya langkah terakhir dari pembentukan arsip yaitu penyimpanan ke dalam map. Saya akan membedakan letak ijazah SMA dan ijazah TK. Jadi saya akan memberikannya dengan sekat seperti ini. Dengan sekat ini diberi label ini ijazah SMA dan dimasukkan ke dalam map. Di map akan ditulis judulnya di sini ijazah pendidikan. Dengan cara seperti ini dapat memudahkan kita untuk mencari berkas-berkas penting dan memudahkan kita untuk mendapatkannya lagi. Lalu berkas ini disimpan dengan rapi, masukkan ke dalam rak atau dimasukkan ke dalam filing segmen. Ini berguna untuk memudahkan kita dalam mencari arsip penting lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam skema klasifikasi arsip. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.